Oke, saya balik ke Bang Faisal dulu. Kalau bicara tentang apa yang dialami oleh Palestina dan Israel, kalau kita lihat dari perspektif Israel, Bang Faisal, Israel ini sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang kalau menurut catatan saya, dia memang suka perang, tukang bekelahi, ya, stubborn, kepala batu gitu. Dan Anda tahu dia punya latar belakang sebelumnya, apa yang membuat dia seperti ini? Jadi selama pemerintahan Netanyahu sejak Israel menarik mundur dari Gaza itu 2005, Agustus 2005, itu perang pertama tuh muncul perang antara Hamas dengan Israel 2008 sampai 2009. Itu waktu pemerintahan Perdana Menteri Ehud Olmert. Nah, setelah itu Netanyahu 2012, kemudian perang 2014, kemudian perang 2021, dan ini perang paling bersejarah, paling lama. Jadi memang Hobi ya? ya itu karena kan dia merasa bahwa dia berhak membela diri. Itu narasi itulah yang sampai ke kita. Tapi memang kabinet dia kabinet perang kan, kabinet koalisi yang mendukung itu kan? Ya memang kita jangan terkecoh dengan aliran kiri atau tengah seperti Kadima atau kanan seperti Netanyahu. Hakikatnya semua pemerintahan Israel tidak ada yang mau negara Palestina berdiri karena nggak pernah ada platformnya seperti itu. Kita tahu sebelumnya kan ada pemerintahan yang bekas Yair Lapid itu bekas wartawan, dia pun tidak ada platform di koalisinya bahwa akan berunding dengan Palestina untuk negara karena tidak ada. Netanyahu pernah bilang, saya lupa kalau tidak salah dia pernah bilang, boleh ada negara Palestina tapi tidak boleh ada angkatan bersenjata. Itu kan aneh. Negara yang pernah bermusuhan, bertahun-tahun, bergenerasi, tiba-tiba boleh berdiri tapi nggak boleh perang. Jadi dia tidak berdaya, berdampingan dengan negara musuhnya. Itu seperti itu. Terus juga Netanyahu itu kan mantan anggota pasukan khusus Sayeret Matkal. Terus juga kakaknya Yoni Netanyahu pernah tewas waktu pembebasan sandera di NTB tahun 1967. Saya lupa, sekitar segitu, tahun 70-an. Nah, saya tertarik dengan langkah konkret Indonesia. Ada yang mau ingin saya tambahkan. Kemarin itu ada wacana konkret yang menarik. Itu wacana yang disampaikan oleh Prabowo di Shangri-La Dialog bahwa kita akan mengevakuasi 1.000 pasien dari Gaza. Itu menurut saya itu langkah yang konkret, wacana yang konkret. Saya tidak tahu apakah bisa dilaksanakan nanti setelah perang. Bukannya mindahin masalah ke Indonesia itu? Ya, saya pikir itu bentuk kemanusiaan, peduli kemanusiaan yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Indonesia. Ada yang lebih konkret? Tapi menurut saya yang lebih konkret adalah Prabowo nanti ketika jadi presiden dia harus berkunjung ke Gaza. Kenapa? Kenapa itu pesannya penting? Karena bagi Israel maupun sekutu istimewanya Amerika, Hamas dan milisi lainnya, kelompok pejuang lainnya adalah teroris. Artinya gini, Prabowo presiden dari negara yang pernah dijajah. Kita ini kan bangsa yang pernah merasakan dijajah. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa kita bersama bangsa yang dijajah. Kan itu yang kita tunjukkan bahwa ya sesuai dengan isunya fatwa. Kemanusiaan ya? Isunya kemanusiaan karena penjajahan di atas dunia kan harus dihapuskan karena tidak sesuai amanat undang-undang. Jadi kalau Prabowo ke sana itu sangat bersejarah karena kita tahu kita konsisten membela Palestina tapi belum pernah ada satupun presiden kita berani ke Gaza atau mendudukan kaki di wilayah Palestina. Tetangga kita udah ke sana. Malaysia sudah. Malaysia. Itu Najib Razak setelah perang 2014. Saya kira ya Prabowo dengan wacana yang konkretnya mengevakuasi itu harus lebih konkret lagi. Dia datang ke sana untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia bersama bangsa yang sedang dijajah. Karena Indonesia pernah merasakan penjajahan. Kenapa itu menjadi sangat penting dan konkret bagi Anda? Sementara di forum-forum internasional kita sering menyuarakan hal itu. Bersuara itu kan dalam konteks diplomasi. Saya ingin pemerintah itu mengambil langkah konkret. Jadi tindakan nyata di lapangan. Diplomasi itu kan istilahnya kan forum yang formal, di atas meja. Tapi tetap diperlukan. Tetap diperlukan. Anda tidak mengecilkan perannya Pak Amri dan teman-teman di Pejambon kan? Tidak. Tapi saya ingin ada pemimpin Indonesia. Kalau kita menganggap kita negara besar, terus juga kita juga konsisten dengan Palestina, kita Prabowo harus datang ke sana.